sekarang saya bikin lagi, dan ini saya lagi ada di Bojonegoro, tepatnya di rumahnya Mas Yayan ya, rumahnya Mas Yayan, ketua AKNI dari Bojonegoro. Dan hari ini saya mau milih-milih pusokon Mas Yayan bro, pusokon lumayan bro, api-api bro. Dan aku lama nggak ke Bojonegoro, jadi hari ini tak sempatkan ke Bojonegoro, dan nanti aku mau minta tolong sama Mas Yayan juga, kalau nggak ada halangan tak ajak ke Kayangan Api, karena aku pengen review Kayangan Api dan kepingin lihat-lihat daerah Kayangan Api yang katanya itu bekas kerajaan Majapahit yang terkenal dengan Empu Suponya, sang pembuat pusaka yang khususnya. Dan hari ini langsung aja Mas Yayan. Iya Mas, kabar Mas? Siap Mas Rindu. Baik Mas Yayan. Sama ketua AKNI ya Mas ya? Iya, saat ini saya dipilih sebagai ketua umumnya AKNI. Oh gitu, ketua umum ya? Ya, kita sudah dapat izin dari notaris, kemudian kita sudah dapat, sehingga tinggal kita bagaimana menjalankan. AKNI kok Mas singkatannya Mas? AKNI itu kita ngambil dari simbol Kayangan Api ya, berarti api. Jadi keris ini tidak akan tercipta kalau tidak ada api. Masuk ini simbol semangat juga. Mantap mantap. Ada tak Mas Kayangan Api tepung ini Mas? Dari sini 30 menit nanti kita lihat-lihat. Dulu itu memang di situ kan ada situs yang memang itu pertama ditemukannya situs Aden. Jadi ada 16 lempeng di zaman Raden Wijaya itu ditemukan di daerah Kaliwidhu Mawatan itu sebagai tanah perdikan zaman dulu, karena jasanya Empu Supo membuat keris. Beliaunya pertama itu terkenal di kearifan lokalnya sana itu jadi Mbah Pandi. Sebelum dia belum bisa membuat keris, dia membuat peralatan pertanian. Oh gitu ya, sebelum membuat keris dulu Mas ya? Iya, sebelum membuat keris dia terus sehingga dia bisa membuat keris, dan karya pertamanya itu jangkung Blongkok Bonjol. Ya sekarang menjadi kearifan lokal di Bojonegoro. Oh ada ya Mas ya? Ada. Tersimpan berarti ya? Ya, kerisnya saat ini masih kontroversi. Jadi belum sah lah sampai saat ini, karena kan kita di Bojonegoro baru kaki ini didirikan, yang mudah-mudahan nanti bisa menemukan karya resmi dari Empu Supo. Oh, berarti AKNI ini juga mewakili Mas ya? Mewakili apa untuk Empu Supo sendiri ya? Empu Supo, bahkan keris Jawa Sumlang Gandring itu yang dibuat yang sempat hilang dicuri sama Blambangan itu pembuatannya juga di Kayangan Api. Oh gitu ya? Setelah jangkung Blongkok Bonjol. Tapi ini Mas Yayan ini literasinya di situ. ternyata aduh bro, bahwasannya luas. Nah ini penting ini. Nanti ojo diceritakan kabeh Mas, kok gak penasaran kok ngomong ini. Nanti kita kita aja Mas, nanti kita ke mana? Kayangan Api, nanti kita cerita-cerita sama ulas tentang peradaban Majapahit ya Mas ya? Peradaban Majapahit. Apa masuk zamannya Empu Supo ya? Iya, zaman Empu Supo ya. Itu kan zaman Supo itu kan Supo Mandrangi itu ada dua ya, di Baghdad Kadga. Jadi serat Kadga itu memang ada tertulis itu Supo Gati dan Supo Mandrangi itu bersaudara. Gitu ya? Iya, tapi makomnya cuma satu. Gitu ya? Di Gresik menjadi Pangeran Sendang Sedayu. Itu kan sebenarnya juga dari Bojonegoro itu pertama betapa sebelum dia membuat keris, belum bisa membuat keris itu betapanya di Bojonegoro. Oh gitu ya? Iya. Setelah itu di zaman Hayam Wuruk beliaunya dapat tanah perdikan di Gresik menjadi Pangeran Sendang Sedayu. Itu kan karena hasil dulu sayembara di Madura kan. Oh jadi cerita kabeh Mas. Gak penasaran kok iki. Si aku tak pilih-pilih keris ae. Iki keris sampe kabeh Mas ya? Iya, terus iki apik-apik Bos. Iya. Iki mau kosong. Itu dapat gelar namanya Ketapas. Ketapas itu yang berbelok atau yang beruk. Jadi rata-rata keris Madura itu lurus-lurus. Iya, rata-rata ya. Rata-rata. Keluar yang itu sangat jarang sebenarnya. Begitu keluar dia dikasih gelar namanya Ketapas. Jadi perabotnya juga istimewa itu dari terkenal ya.
tim nyepang. Kok aku ini kok ayo. Iya. Kok ayo dia ngomong dulu ya. Cek penasaran kabeh Mas ngomong. Aku jelas api. Iya kita pas. Dapurnya Parungsari. Dapurnya Parungsari ya. Ya. Terus ada lagi nih yang menarik, Tresya Ronggolawe. Jadi Ronggolawe itu sebenarnya dari Madura juga dulu. Oh gitu ya. Singosari kan. Oh, Itu memang besinya ya seperti besi Madura, keluar akodiatnya juga. Cuma yang membedakan tetap di zaman Singosari itu besinya kotak. Oh gitu ya. Iya. Iki sing tak incer mau. Iya Mas. Aduh, Corok itu. ini kalau dari besinya saya suka Mas. Iya. Cuma yang kurang suka pamor itu. Iya. Tapi kalau materialnya sama garape mati kan. Iya, betul. Dan ini gonjonya juga tinggi ya. Iya, kas tuban. Kastuban ya. Kas tuban. Jadi batok mempurut atau merau gitu kalau orang sini bilang. Tapi ini kalau menurut sampean ini eranya apa? Ini era Singosari. Singosari. Ronggolawe itu kan zaman Singosari kan. Jadi Ronggolawe pertama itu zaman Singosari dulu waktu perang sama Mongol itu kan juga pasukannya dari Ronggolawe juga. Jadi Tuban itu. Tapi ikut Singosari ya. Itu Singosari. Karena kan peralihan Singosari akhir ke Mojopahit. Setelah kita lagi masih dengan Mojopahit dan setelah perang dengan Kediri. Ini dapat gelar Kiai Kasur. Oh gitu ya? Ya. Kenapa kok diberi gelar Kiai Kasur? Jadi keris brojol itu memang untuk ketenangan ya. Jadi ketenangan pemiliknya supaya seperti layaknya tidur di kasur. Gitu ya? Bukan anu Mas ya, bukan kerisnya dukun bayi gitu. Bukan. Kan apa banyak Mas ya orang-orang perkerisan yang salah paham. Aku juga enggak setuju Ya. karena keris brojol itu kadang-kadang dikatakan keris dukun bayi. Ya. Iya Mas, iya menurut sampean sih. Kalau Aku saya pengen ngerti Mas. seperti ini Mas Windu. Ya. Keris brojol itu untuk pengawalan orang bekerja sebenarnya. Ya, Jadi terus mengawali biar apa itu orang itu lahir Aha. brojol dengan pekerjaannya yang baru mengawali pekerjaan. oh. Baru mengawali suatu bidang itu memang diciptakan keris brojol. Jadi wajar kalau keris brojol itu sebagai keris sejuta umat. Oh gitu ya? Itu makanya kita dibuatkan pusaka brojol itu untuk pengawalan pekerjaan. Contoh orang berdagang ya awalnya kita brojol makanya keluar ada pamor namanya Mas, ya kan. Oke. Terus ada apalah pengaringan tebel seperti itu. Bahkan ada junjung derajat untuk awalan dia mau merebut jabatan itu ya pakai keris brojol. Gitu ya? Iya, jadi tidak harus kok lo 13 dan sebagainya, tidak. Justru malah banyak di keris lurus. Nah ini istimewa, Mas Yayan ini sangat istimewa, isok jabarno guys. Iya. Tadi bisa menjabarkan. Jadi gini, kalau kita memang benar-benar cinta dengan pusaka dan juga kita mau mencintai budaya, kita harus tahu sejarah Mas. Ya betul. Jadi ojo jari ini tok ae. Ojo tembung jari bos. Jari kayak cewek bos. Gak masuk berarti bos. Jadi harus kita benar-benar bisa mengerti tentang sejarah dan juga tentang esoteri dan karena keris ini kan benda ya yang memiliki atau menyimpan nilai sejarah. Kalau kita berdasarkan bukti literasi dari alam belum tentu kebenarannya, tapi kalau keris pasti dirawat sampai turun hingga menjadi kearifan lokal. Nah, senang aku yang bukti otentik. Terus nogo. Ini masuk mana ya Mas? Madiun. Bukan, itu masuk Sumatera. Sumatera. Nah, Sumatera. Jadi Oh ya karena ada ininya ya. ya ada apa itu jalan di Ada tinggalnya ya. Tinggalnya sampai nonton gitu. Jadi hubungan baik Bojonegoro Jepang dengan Sumatera itu hubungan baik. Gitu ya. Iya, jadi Bojonegoro sama Palembang itu dulu tidak mau tunduk dengan pajak. Gitu ya. Di zaman dulu. Karena apa? Setelah tragedi antara Arya Penangsang dan Joko Tingkir, ya kan itu adiknya Arya Penangsang, Arya Mataram itu lari ke Palembang dan mendirikan atau mendeklarasikan kerajaan Palembang sebagai kerajaan, bukan lagi kadipaten. Ya. Memang baiknya ada di Sumatera dengan Jepang. Jepang itu Bojonegoro Barat kan termasuk Jepang juga. Kalau dengan Madura sendiri gimana Mas? Kalau menurut saya Kalau Mojopahit dengan Madura semua.
Sebenarnya raja-raja zaman dulu kebanyakan dari Madura malah. Sebenarnya ya? Iya, sebenarnya dari Ronggolawe Raden Wijaya itu juga semua dari Madura. Rata-rata ya? Rata-rata raja-raja. Kenapa? Alasannya apa? Ya saya nggak tahu ya, mungkin dari segi politiknya lebih pinter kan orang Madura. Jadi ya, mulai dagangnya juga ya kita hargai lah. Dan memang kalau saya secara budaya ya saya tarik lagi, memang Majapahit itu tidak bisa berdiri kalau tanpa bantuan Madiun juga. So, pasukannya kan Dari Arya Wiraraja kan ya. Arya Wiraraja itu pasukan Arya Wiraraja itu kan pasukan yang top. Cuma ya nggak tahu diakui apa tidak ya, saya nggak tahu. Yang jelas kan ada bantuan tersendiri loh. Iya, gitu, kan. Mantap bro. Mantap guys. Mau apa guys? Ini pamor apa guys? Sebenarnya belara itu Mas Lulu, cuman ada Belara ya? iya belara. Agak potong-potong pamornya karena kan udah usia. Resiko. Wah ini belara. Mantap Iya. guys. Kok ngomong aja ini? Siap Mas Lulu. Oh jangan kabeh diomong nang kene, Mas. Itu balai pingin kabeh kok. Penggemar saya nanti kepingin kabeh dulu aku. Jadi pusaka itu kan memang ada yang saya makan dan ada yang tidak saya makan, Mas. Jadi yang tak simpen itu ada beberapa sih, ya nggak semua harus dimakan karena aku ya seneng ya. Kadang-kadang setelah dimakan eman ya. Iya. Wah, Megantoro bos. Jadi ini masuk mana Mas? Singosari. Singosari ya? Iya. Katanya Singosari nggak keluar Megantoro ya sebenarnya. Iya. Tapi banyak kok ditemukan di kolektor-kolektor itu Megantoro dari Singosari. Dari Singosari ada ya? Iya. Mantap. Oke Mas, habis ini kita langsung ke tayangan apa aja Mas? Iya. Kita pilih-pilih sih Mas. Siap. Nah, ini ada yang unik Mas Windu. Nah, Nah, bentar. Ini toh, ini keris zaman Mojopahit. oh iya. Cuman identik kinatannya Gajah Singa. Oh gitu ya? Jadi Gajah Singa ini dulu pasukan dari Sultan Agung itu ketika berperang melawan Batavia, beliaunya kembali dengan sertifikasi kinatah namanya Gajah Singa. Gajah Singa ya? Iya, menunjukkan bahwasannya gajah itu kebesaran, singa itu kekuasaan. Simbol lah ya? Simbol. Itu zaman Sultan Agung. Dan Madiun pun juga membuat, tapi bukan dari emas. Itu Dari Kuningan ya? dari Kuningan. Rata-rata itu dipatok untuk 13, tapi kalau di Sultan Agung kan semua keris yang berhasil kembali ke Sultan Agung dia itu dapat kinatah berupa penghargaan Gajah Singa. Buka aja Mas, saya Mas, Ya. aku pengen dulu. Oh, Ini kerisnya kalau Mantap. di Madura namanya Judogati. oh Judogati ya? Judogati kalau di Madura. Tapi kalau di Jawa namanya Jarak Pelangguni. Nah ini pamornya benang rantai. Jadi dibuat di zaman Mojopahit. Kenapa kok kinatanya Gajah Singa ya? Karena dia berprestasi, punya penghargaan. Berarti ini keris Madura yang waktu itu ditempa di Mojopahit atau di mana? Di zaman Mojopahit, di tempat di Madura. Oh gitu? Tetap khas Madura. Gitu. Iya. Karena identik Mojopahit itu panjangnya, bilangnya tidak terlalu panjang ya ukuran sedang lah. Apa ini bukan waktu apa? Empu Supo menyamar di Madura bukan? Laras, itu Supo yang menyamar di Madura. Jadi Empu Koso ya? Jadi Empu Koso. Itu kan dapat hadiah anaknya Raja Yamuruk, dia namanya Dewi Tatiban itu kan. Iya. Dia lihat Dewi Tatiban itu awalnya kan belum rupa karena kena penyakit apa itu. Dulu saya pernah di Sumenep itu ada sendang di sana. Karena gelar Pangeran Sendang Sedayu itu sebenarnya dikasihkan oleh Empu Supo karena putrinya Raja Yamuruk Dewi Tatiban itu awalnya buruk rupa karena penyakit sehingga dimandikan di Sendang Sumenep, ya kan. Beliaunya jadi cantik kan, sehingga gelarnya beliau menjadi Pangeran Sendang Sedayu. Oh, gitu. Karena prestasinya apa itu memandikan di Sendang dan membuat putri raja menjadi ayu. Ayo, Sehingga kan Sendang Sedayu. Oke bosku semua, aku tak milih-milih sih bos. Ini terus wakai aku ngeluh. Di posisi gue nang kamar masih yang mau milih-milih.
aku tak milih-milih sih bos ya. Nanti habis itu lanjut ke sesi berikutnya ya. Nanti aku mau jalan dulu sama Mas Yayan ke mana Mas? Kayangan Nabi ya? Kayangan Nabi. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kalau kita ada waktu kita jumpa lagi ya bos ya. Jangan lupa like dan subscribe Lindo Haji Channel. Oke bosku semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya.